Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hikmah semuanya. Semoga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki, dimudahkan semua urusan, serta yang jauh lebih penting adalah masih dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan menyimak biografi singkat dan pesan bijak dari seorang tabi'in yang hidup sesaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang begitu sangat solehnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan predikat pemimpin dari pengikutku. Uwais, begitulah orang-orang di sekitarnya menyapa beliau. Pemuda miskin yang taat beribadah dan sangat menyayangi ibunya melebihi apapun di dunia ini. Lahir di Yaman, Kampung Karan, suku Murad, tahun 594 Masehi. Hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi tidak menyurutkan ketakwaannya. Bahkan dikisahkan beliau sering membagikan roti kepada tetangganya yang kehidupannya juga sangat pas-pasan. Roti yang diperolehnya dari upah menggembala. Dikisahkan pula jika sedang menyendiri, beliau sering menghadapkan wajahnya ke arah kota Madinah, kota di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada, karena begitu besarnya rasa rindunya untuk bisa melihat dan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali setelah mendapat izin dari ibunya, beliau berkunjung ke kota Madinah untuk bertemu dengan orang yang dirinduinya. Namun karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di peperangan, beliau pun tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun suatu ketika sekembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari peperangan, beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai Aisyah radhiyallahu an, apakah benar ada seorang yang mencariku?" Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Benar ya Rasulullah. Dia seorang pemuda dari Yaman. Dia menitipkan salam untukmu, lalu pergi kembali ke Yaman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia Uwais Al-Qarni, berasal dari Yaman, dari Kampung Karan, suku Murad. Ayahnya meninggal dunia dan ia hidup bersama ibunya. Dia anak yang berbakti kepada orang tua. Suatu hari dia terserang penyakit kusta. Dia bermohon kesembuhan kepada Allah dan Allah menyembuhkannya. Penyakit itu berbekas. Di kulit kedua lengannya ada bekas sakitnya seperti tempelan uang dirham. Dia adalah pemimpin dari pengikutku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengarahkan wajahnya kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, lalu beliau bersabda, "Jika engkau sempat bertemu dengannya, minta didoakan ampunan, maka lakukanlah, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan bumi." Setelah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau pun berjumpa dengan Uwais Al-Qarni di musim haji, lalu meminta didoakan ampunan dan istighfarnya. Di akhir hidupnya, Uwais Al-Qarni meninggal dengan tetap menyembunyikan jati dirinya, sebagaimana juga yang dimintanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk tidak membuka jati dirinya kepada khalayak umum. "Biarkan aku berjalan di keramaian tanpa dipedulikan orang." Dikisahkan juga saat pelaksanaan rukun jenazah, semua yang mengurusinya adalah orang-orang baru yang entah datang dari mana, yang membuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya, "Wahai Uwais, sesungguhnya siapakah engkau, sehingga begitu banyak orang yang mengenalimu, sementara kami tidak tahu tentangmu?" Uwais Al-Qarni wafat di usia 63 tahun di Siffin, tahun 657 Masehi.
Sosoknya menjadi sangat spesial karena menginspirasi banyak generasi setelahnya. Terlebih lagi beliau mendapat gelar langsung dari Rasulullah SAW sebagai pemimpin dari pengikutku. Semoga kita semuanya juga menjadikan beliau sebagai tauladan dan dalam pengabdian terhadap orang tua, serta keikhlasannya dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa pesan beliau yang mungkin bisa menginspirasi atau memotivasi kita semua. Berpegang teguhlah pada kitab Allah dan orang saleh. Jangan sekali-kali hatimu berpaling darinya sekejap mata pun. Takutlah jika berpisah dengan mereka. Berpisahnya dirimu dengan mereka adalah perpisahanmu dengan agama. Aku menjadi manusia biasa itu lebih aku cintai. Andai kata engkau beribadah kepada Allah sebanyak ibadahnya penghuni langit dan bumi, maka tidak akan diterima ibadahmu sebelum engkau percaya kepada Allah dan jaminannya. Wahai Harim bin Hayyan, sungguh aku membenci keramaian dan mencintai kesendirian. Biarkan saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang. Jadikanlah kematian sebagai bantal saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu saat kamu bangun. Berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling namun niat datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Oke sahabat hikmah semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semuanya dapat mengambil ibrah dari sosok Uwais Al-Qarni rahmatullah alaih. Jangan lupa untuk membaca kisah lengkapnya agar kita lebih mengenalnya sehingga dapat mencintainya. Rasulullah SAW bersabda, kelak di yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.